Misalnya safartu ila Makkah lil umrah misalnya. I'rab safartunya aja, Pak. Safartunya aja. Safartu, safar, fi'lun madin mabniyun ala sukuni la mahala lahu minal fi'rati. Sahih. Tu Wata'u dhamirun mutasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in. Raf'in fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Safartu ila Makkah lil umrah. Apa artinya, Pak Darto? Saya akan melakukan perjalanan ke Mekah untuk umrah. Masya Allah. Baik. Kenapa? Saya telah pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Mukhtar, sekali lagi. Akal tu. Akal. Fi'lun madin mabniun ala sukun. La mahallali minal i'rab. La mahallali gimana? La mahallalahu. La mahallalahu. La mahallalahu minal i'rab. Sekali lagi, Pak. Akal. Fi'lun madin mabniun ala sukuni. La mahallalahu minal i'rab. Baik. Tu ata'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi di mahalli raf'in fa'il. Masya Allah. Ini fi'il yang pertama yang disebutkan oleh penulis, yaitu ketika fi'il madhi kemasukan domir ana. Sekarang kita masuk fi'il yang kedua. Kata beliau setelah dorobtu, apa lagi? Wa dorobna. Nah, disitulah yang dia bertindak sebagai fa'il. Pada dorobna, fi'il yang kedua. Nah, na-nya itu yang bertindak sebagai apa? Sebagai fa'il. Na-nya yang bertindak sebagai fa'il. Kita ambil contoh tadi, misalnya dorobna. Mana fa'ilnya, ikhwah? Kita katakan fa'ilnya ini na-nya. Nah, ini dia yang fa'il. Fa'ilnya berbentuk apa, Pak Andri? Dia yang dhahir atau yang mutmar? Mutmar. Kenapa mutmar? Karena berbentuk domir. Nah, domirnya ini baris atau mustatir? Kenapa? Nah, karena danta dia. Karena dia danta. Baik. Jadi fa'ilnya di sini apa? Fa'ilnya. Nah, gimana cara i'rabnya? Cara i'rabnya, dorobnya sama. Kayak yang dorobtu dan seperti pembahasan kita mabninya fi'il madhi sama. Dorobna, dorob fi'lun madhin mabniyun 'alas sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nah, sementara ketika kita mau i'rab di sini secara umum sama kayak yang ada tadi. Cuman beda di mana? Yaitu mabniyun alanya ini. Kalau sebelumnya mabniyun alat dhammi. Nah, ini mabniyun ala apa? Mabniyun ala apa? Iya, kita katakan mabniyun ala sukun. Jadi yang dijadikan patokan adalah harokat terakhir. Nah, sebagian pemula ini banyak kesalahan di sini mengatakan mabniyun alal fathi. Kan itu fathah. Kita katakan ini khata. Kenapa? Karena na di sini bukan huruf terakhir. Apa huruf terakhirnya? Alif. Dan alif tidak mungkin harokatnya kecuali dia sukun. Maka nanti kita katakan mabniyun alas sukun. Mabniyun alas sukun. Jadi kalau kita ma'irab, dorobna, dorob. Fi'lun madin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa na, jadi
mahalli raf'in. Jadi kalau tadi wata'u sebutannya, atau boleh juga wa tu, boleh. Nah ini kita sebutnya dengan wa na domirun muttasilun. Jadi sebutannya apa? Wa na domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Abu Fauzan diganti dengan syaribtu. Syaribtu. Syaribna. Nah, syaribna. Baik, Masya Allah. Pak Romi. Tazawwajna. Tazawwajna. Madin. Ala sukun. Nah. Langsung ditembak, Pak. Alas tasydid. Masya Allah. Kemudian Abu Azmiyah sekali lagi. Katabna. Baik, lagi saya jelaskan. Jadi pengi'rab domir-domir ini nanti semuanya secara aturan mirip seperti dorobtu. Domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kenapa dia pertama disebut domir? Ya, karena fa'ilnya ini bentuknya domir, bukan zahir. Maka kita katakan domirun pertama. Yang kedua, kenapa disebut muttasil? Karena domirnya ini nyambung dengan fi'il. Jangan kita katakan domirun munfasilun. Kenapa munfasil? Munfasil terpisah. Jadi muttasil karena dia nyambung dengan fi'il. Kemudian mabniun. Kenapa dia mabniun? Karena tu di sini kalau kita mau ngomong saya memukul, ini nggak boleh berubah harokatnya. Nggak boleh jadi ti, nggak boleh jadi ta. Kenapa? Karena kalau nanti berubah, maka maknanya bukan lagi saya. Berubah jadi kamu, jadi anti, atau bisa juga jadi anta. Jadi mabni. Kemudian mabninya pakai apa? Alat dhammi. Mabninya pakai dhamma. Nggak boleh kita katakan alal fathi, al kasri, karena di sini harokatnya dhamma. Kemudian posisinya menempati posisi apa? Kita katakan fi mahalli raf'in. Pada posisi rofa. Dia itu menduduki posisi rofa. Kenapa? Fa'ilun. Kenapa dia rofa? Karena dia sebagai fa'il. Jadi dia sebagai pelaku. Dorobtu. Saya memukul. Siapa pelakunya? Saya. Maka kita katakan dia sebagai fa'il. Baik, ini fi'il yang kedua. Apa kata beliau? Dorobtu wa dorobana. Sekarang fi'il ketiga. Apa kata beliau setelah dorobtu wa dorobana? Satu lagi. Wa dorobta. Wa dorobta. I'rabnya sama. Seperti yang tadi. Cuman beda apa? Mabniyun alal fathi. Sekarang. Wa dorobta. Mabniyun alal fathi. Baik, kita coba sekarang. Wa dorobta. Nah, apa? Ento. Apa itu udah ya? Sadri. Dorobta. Dorob fi'lun madin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Wa ta'u
dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi la mahala lahu fi mahalli raf'in fa'ilun. Iya. Kenapa alal fathi? Karena dia dengan fathah. Iya, karena dia berharokat fathah. Hardi. Kalau diganti dengan korokta. Ya. Muttasilun. Fathi. Masya Allah. Ini fi'il yang ketiga. Dorobtu wa dorobna wa dorobta. Kemudian kita lanjut fi'il yang keempat. Apa yang disebutkan? Dorobtu wa dorobna wa dorobta wa dorobti. Nah, ini juga masih sama alurnya. Yaitu tadi kita alal fathi. Sekarang tinggal diganti alal kasri. Wa dorobti. Dorobti, dorob, fi'lun madin, mabniyun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Wati atau watta'u boleh dua-duanya. Kita katakan wati domirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Pak Abdurrahim, ya. Dorobti. Fa'ilun. Kemudian Pak Jumain ganti dengan katabti. Opsinya cuma dua, Pak. Wati atau watta'u. Nggak boleh wati. Nggak boleh wati. Masya Allah. Udah ya? Tinggal ngikutin yang pertama aja. Kebetul lah kata Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarahan Ajrumiyah bahwa nahwu itu sulit di awal, namun mudah di akhir. Kenapa? Karena kaidah itu letaknya hanya di awal saja. Kita paham kaidah di awal, maka berikutnya tinggal ngikutin alurnya. Tinggal ngikutin saja. Yuk, kita lanjut. Fi'il yang kelima. Apa kata beliau? Dorobtu, wa dorobna, wa dorobta, wa dorobati, wa dorobtuma, wa dorobatuma. Nah, mulai kita masuk ke wa dorobatuma yang ada huruf mim-mimnya. Nah, kita katakan dorobatuma, mana fa'ilnya ya, ikhwah? Dorobatuma, mana fa'ilnya kira-kira? Kita tulis dah. Dorobatuma. Dorobtuma. Mana fa'ilnya kira-kira? Alif. Tuh. Terus mana lagi? Ada yang bilang alif, ada yang tu, ada yang bilang satu paket, tuma. Mana Pak Romi? Tuma juga. Mana Pak Jumain? Ada tiga, apa berarti? Tu, mim, alif. Masya Allah. Kalau Pak Darto mana failnya Pak? Berarti tuma. Kalau Pak Mukhtar? Tu amama. Baik. Baik, Nu, yang mana Pak? Tumanya juga satu paket. Kalau Pak Hardi? Taknya doang. Tuh. Kalau Abu Fauzan? Tiga. Apa tuh?
Ta, mim, dan alif, Masya Allah. Pak Sadri, ngikutin yang mana, Pak? Ngikut yang 3. Untuk kasus seperti dorob tumang atau domir antumang, perhatikan, yang jadi fa'il hanya huruf tu-nya saja. Jadi mana fa'ilnya? Tu-nya doang. Itu dia sebagai fa'il. Adapun mim, adapun alif, itu bukan fa'ilnya. Mim dan alif bukan apanya? Bukan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Hanya tu saja. Sementara apa mimnya? Alifnya juga apa? Kita dari alif dulu. Alifnya itu sebagai tanda tasniyah. Tanda apa? Tasniyah. Apa tasniyah? Tanda musanna. Berarti di situ menunjukkan dua orang, bukan fa'il, namun menunjukkan apa? Tasniyah, menunjukkan dua orang. Fa'ilnya 2 orang, bukan sebagai fa'il. Terus mim buat apa? Mim dalam itu disebut untuk lil imad, buat sandaran. Buat apa? Buat sandaran. Maksudnya buat sandaran apa? Setelah mim huruf apa nih? Alif. Setelah mim huruf alif. Alif itu harokatnya apa? Sukun. Kalau seandainya mim yang nggak ada, huruf sebelum mim harokatnya apa? Ta. Harokatnya apa? Dhamma. Nah, maka ini nggak mungkin akan bersatu. Nggak bakal akan nyambung. Kenapa? Karena karena alif ini hanya boleh terletak setelah fathah. Sementara tu di sini nggak mungkin setelahnya ada alif. Nah, maka alifnya ini butuh sandaran. Butuh apa? Sandaran. Butuh untuk bisa alifnya itu muncul. Nah, para ulama menuliskan sandarannya ini dengan huruf mim. Jadi mimnya ini untuk sandaran si alif. Sandaran untuk alifnya. Ada gambaran? Saya ulangi lagi. Jadi mana fa'ilnya? Tu. Tu-nya di sini. Tu. Dia sebagai fa'il. Sebagai al-fa'il. Sementara alif, al-alif, ini bisa untuk alamatut ta'nis atau tanda tasniyah, ya, tanda bagi musanna, bahwa pelakunya itu berapa orang? 2. Nah, sementara mimnya ini apa? Katakan mim ini lil imad. Lil imad. Apa mana lil imad? Yaitu untuk sandaran. Mimnya itu lil imad. Buat sandaran. Maksud sandaran apa? Sandaran huruf alif ini. Karena kalau coba seandainya dorob tuma. Seandainya dorob tuma. Alifnya, mimnya nggak ada seandainya. Dorob tuma, mimnya kita buang. Misalnya akan menjadi dorob. Nggak bisa dibaca nih. Kalau mimnya kita buang bisa dibaca nggak nih? Bisa dibaca nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena alif ini untuk bisa dibaca butuh sandaran yang sebelumnya huruf berharokat apa? Fathah. Nah, maka para ulama menambahkan huruf sebagai sandaran bagi si alif. Itu diberilah huruf mim, yang kemudian mimnya berharokat fathah. Sehingga jadilah dorob tuma. Namun kalau ditanya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya hanya si tu ini. Jadi kalau kita mau i'rab, dorob tuma, dorob fi'lun madin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Sementara watu atau watta'u boleh 2, watu atau watta'u baru domirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Alat apa nih? Alat dhammi dengan dhamma. Mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian kalau mau kita i'rab mim, wal mimu lil imad. Wal mimu lil imad.
dan mim itu untuk sandaran. Wal mimu lil aimat. Mimnya itu lil aimat. Apa mana aimat? Sandaran. Untuk sandaran. Baru alif kita katakan wal alifu alamatut ta'nis. Atau kalau di Tufausabiyah itu tulisannya harfun dalun alat tasniyah. Harfun dalun alat tasniyah. Boleh juga harfun dalun. Dalun alat tasniyah. Alat tasniyah. Harfun dalun alat tasniyah. Jadi kalau kita ditanya sekali lagi, dorob tuma, jelas tuma, akal tuma, korok tuma, mana failnya? Kita katakan failnya cuma huruf tu-nya saja. Failnya huruf apa? Tu. Sementara mim buat apa? Kita katakan lil imad. Apa lil imad? Yaitu buat sandaran. Buat sandaran apa? Buat sandaran si alif. Kenapa? Karena alif itu harakatnya sukun, dan jika tanpa mim tersebut maka alif nggak mungkin bisa terbaca ketika sebelumnya adalah huruf tu yang berharokat dhamma, sehingga dikasih sandarannya itu huruf mim, maka kita katakan mim di sini lil aimat. Sementara alif itu kita katakan wal alifu alamatut ta'nis, wal alifu alamatut ta'nis. Ayo saya tuh untuk diulangi. Ya Rob dorob tuma. Dorob tuma. Dorob fi'lun madhi mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Masyaallah. Wal mimu lil 'imad. Lil 'imad. Wal alifu alamatut ta'nis. Alamatut ta'nis. Harfun dalun tasydid, dalun ala tasniyah. Kita ganti dengan qara'tuma tuma, Abu Fauzan. Gimana i'rabnya? Qara'tuma. Qara' fi'lun madi mabniun ala sukun fi mahalli ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa tu Dhamirun wal mimu wal alifu dalun alat tasniyah. Abasmiyah. Ganti misalnya akal tuma. Akal fi'lun madhi mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal mimu lil imad. Pakai ain lil aimat. Oh, imad. Ya, aimat. Wal mimu lil imad. Wal alifu alamatu tasniyah. Alamatut ta'nis au alamatut ta'nis au harfu dalun ala tasniyah. Ala tasniyah. Kalau alamah berarti ta'nis. Alamatut ta'nis. Kalau huruf kita katakan harfun dalun alat tasniyah. Jangan ketukar. Alamatut ta'nis. Ini harfun dalun alat tasniyah. Afwan, bukan alamatut ta'nis. Kotak dia. Iya, bingung Pak ya. Saya juga bingung Pak. Bukan ta'nis, afwan, direvisi. Kenapa Pak? Bukan. Maksudnya ta'nis ini makna mu'annas. Annasa yu'annisu ta'nisan. Bukan ta'nis, seperti alamatul musanna. Wah, salah ya. Boleh alamatul musanna atau harfun dalun ala tasniyah. Kalau ta'nis mah mu'annas. Kalau dimain diam aja juga.
Ya, jadi boleh dua opsinya. Boleh alamatul musanna atau harfun dalun alat alat tasniyah. Intinya dia menunjukkan dua. Sekali lagi dah, pajemain yuk. Tazawwajtuma. تزوجتما تزوج فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم والميم للعماد والألف علامة المثنى أو حرف دال على tasniyah. Baik. Ini fiil keberapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6. Fiil yang ke-6. Insyaallah kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut fiil yang ke-7 yaitu dorobtum. Dorobtum serta dorobtunna, tunna, wa doroba, wa dorobat sampai akhir nanti wa dorobna. Insyaallah. Dari awalan Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم آمين. Ya, kita lanjut sekarang fi'il yang keberapa berarti? Ketujuh ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu dorobtum. Dorobtum. Secara prinsip i'rab dorobnya sama seperti sebelumnya. Dorob fi'lun madin mabniyun ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Yang jadi pertanyaan, yang fa'ilnya tuh yang mana? Dorobtum. Dorobtum. Fa'ilnya tuh yang mana? Apakah tu-nya, apakah mim-nya, atau satu paket? Nah, maka dalam kasus seperti ini, yang jadi fa'il itu adalah tu-nya. Jadi, tu di sini sebagai fa'il. Mimnya itu apa? Mimnya itu al-mim itu untuk alamatul jam'i. Alamatul jam'i, tanda sebagai jamak, tanda buat jamak. Atau bisa lebih spesifik, kita katakan alamatun li jam'id dukur. Ya. Alamatuli jam'id zukur. Apa mana zukur? Yaitu muzakkar. Alamatil zukur, alamatun di jam'id zukur yaitu tanda untuk jamak muzakkar. Ini lebih spesifiknya. Namun kalau mau singkat, wal mimu alamatul jam'i. Kelasnya bisa diterima. Karena biasa juga para ulama mengi'rab dengan alamatul jam'i. Namun kalau mau lebih detail, boleh kita katakan alamatun li jam'id dukur. Yaitu tanda dia. Buat apa? Buat jamak. Tanda buat jamak atau lebih spesifik tanda buat jamak muzakkar. Namun jika ditanya mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu tu-nya ini yang sebagai fa'il. Berarti kalau kita mau i'rabnya sama seperti dorobtu. Sama seperti dorobtu. Cuma nanti ditambahkan apa? Wal mimu alamatul jam'i. Atau alamatun li jam'id dukur. Sama seperti dorobtu. Cuma tambah mimnya aja. Baik, berarti gimana i'rabnya Pak Sabri? Dorobtum. dorob fi'lun madin mabniun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rabi wasta
Watta'u boleh atau watu juga boleh. Watu. Domir. Watu domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal mimu Wal mimu alamatul jam'i alamatul jam'i au alamatun di jam'il dzukuri. iya, jam'il dzukur. Baik nun diganti dengan qara'tum. Jam'il dzukur. Masya Allah. Nah, berarti kita sudah menemukan 2 huruf mim sampai saat ini. Dan nemuin berapa huruf mim? 2. Satu yang pada dorob tum. Yang satu lagi tadi pada kata dorob tuma. Lagi pada kata dorob tuma. Nah, antum perlu jeli untuk bisa ingat dan membedakan bahwa meskipun sama-sama mim, namun fungsi berbeda. Sama-sama mim kan nih? Sama-sama mim. Namun fungsinya berbeda. Kalau mim di sini, dorobtum, buat apa dia? Alamatul jam'i. Namun kalau mim pada kata dorobtuma, jadi yaitu harfun lil aimat. Ya, harfun lil aimat. Yaitu huruf sebagai sandaran. Sandaran apa maksudnya? Sandaran alif. Kenapa alif perlu disandarkan? Karena alif harokatnya sukun. Ketika mim tidak ada, maka alif nggak mungkin ketemu dengan tu di sini. Nah, maka karena nggak mungkin, diberikanlah sandaran bagi alif, yaitu huruf ma di sini. Nah, maka kita sebut ma ini harfun lil aimat. Jadi jangan ketukar. Kalau mim pada dorobtum, jalastum, maka mimnya alamatul jam'i. Namun kalau mim pada dorobtuma, kita katakan mimnya harfun lil aimat. Jadi ada 2 huruf mim, namun fungsinya berbeda. Yo, Pak Setra. Katabtum. Baik. Jangan langsung satu paket tuh, dicicil ya. Cukup kalau itu cukup utang aja yang bayar sekaligus. Ya. Namun kalau i'rab dicicil ya. Ya, kalau mimnya atau au. Alamatun li jam'id dzukur. Baik, Masya Allah. Ini fi'il yang keberapa? 7 ya. Dorob tu 1, dorobna 2, dorobta 3, dorobti 4, dorobtuma 5, dorobtum 6. Type yang ke-6. Jadi secara prinsip sama seperti dorobtu. Cuman ditambahkan wal mimu alamatul jam'i atau alamatun li jam'id dzukur. Dua-duanya boleh. Sekarang kita lanjut yang ke-7, yaitu dorob tunna. Sekarang dorob tunna. Dorob tunna sama seperti dorob tu secara prinsip. Sama seperti dorob tu. Yaitu fa'ilnya terletak pada huruf ta-nya. Dorob tunna. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu tu-nya. Fa'ilnya adalah tu-nya. Nah, sementara nun tasydid di situ
nun tasydid di situ kita katakan sebagai alamatun li jam'il inas. Alamatun li jam'il inas. Apa inas? Yaitu tanda jamak bagi muannas. Jadi sekarang dorobtunna. 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 Mana failnya tadi? Kita katakan failnya adalah tu. Itu ini dia sebagai fa'il. Nah, sementara nun tasydid ini kita katakan alamatun li jam'il inas. Alamatun li jam'il inas. Apa makna alamah? Tanda jam'i, jama' inas muannas. Namun sebelumnya dorobtunya sama seperti kita bahas dorobtu. Dorob fi'lun madhin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wattu fa'ilun dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, baru nunnya. Wan nunu alamatun li jam'il inas. Jadi sebutannya nun. Wan nunu alamatun li jam'il inas. Atau mau dilengkapi juga boleh. Wan nunul musyaddadatu juga boleh. Wan nunul musyaddadatu. Apa mana nun musyaddadah? Ya, nun yang bertasydid. Boleh. Nun yang bertasydid sebagai alamatun li jam'il inas. Nun musyaddadah. An-nunu al-musyaddadatu. Al-musyaddadatu. Namun kalau antum sebutkan wan nunu saja sudah cukup. Kenapa? Karena ya di sini nggak ada lagi huruf nun kecuali na-nya di sini. Gimana Pak Romi i'rabnya darabunna? Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi posisinya apa? la Oh, nggak mungkin lah. mabniun ala dhammi mahalli rafin Fi mahalli rafin fa'ilun. Wan nunu wan nunu alamatun. alamatun li jam'il inas. Iya, boleh juga alamatun li jam'il inas, boleh alamatu jam'il inas. Mudhaf ilaih juga boleh. Boleh alamatun li jam'il inas. Ada li, maka alamatunnya harus tanwin. Namun boleh juga lamnya dihilangkan, li-nya dihilangkan, maka semua ini jadi mudhaf ilaih. Alamatu jam'il inasi. Semuanya boleh. Yang penting nunjukin dia tanda buat apa? Buat jama' muannas. Pak Hardi, ganti katab tunna, Pak. Katab tunna, katab ya'bul madi, ya'bul madi, mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wan nunu alamatun li jam'il inas. Iya, wan nunu alamatun li jam'il inas.
Taib. Ini fi'il yang keberapa ikhwah? Fi'il yang ke-7. Nah, sampai sini, barakallahu fikum, sampai sini kita selesai membahas fi'il yang fa'ilnya domir baris. Apa baris? Yang nampak. Nanti setelah ini, setelah kita bahas yang sekarang ini, ada dua fi'il kita singgah dulu yang fa'ilnya domir mustatir. Yang fa'ilnya apa? Domir mustatir, yaitu huwa dan juga hiya. Huwa dan hiya itu domirnya mustatir. Nanti setelah huwa dan hiya, maka balik lagi ke fa'il yang domir baris. Balik lagi nanti ke yang fa'ilnya domir baris. Jadi kita singgah dulu ke fi'il madhi yang fa'ilnya domir mustatir. Baik. Berarti fi'il keberapa setelahnya? Ke-8, yaitu boroba. Nah, ini udah kita bahas waktu itu. Pada saat kita membahas apa? Fi'il mabninya fi'il madhi. Kalau kita ulang lagi, maka doroba. Doroba, kita katakan fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Setiap fi'il pasti ada apanya? Fa'il. Maka kita katakan wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu domir apa? Takdiruhu wa. Dan untuk mengi'rabnya kita katakan wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Apa maknanya? Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya, fa'il si fi'il ini adalah domirun, sebuah domir, namun yang mustatir, yang tersembunyi, yang nggak kelihatan. Takdiruhu, takdirnya, apa seharusnya di situ yang jadi domir? Takdiruhu huwa. Jadi takdirnya yang harus ada di sini adalah fa'il domir huwa. Fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Atau boleh juga kita tambahkan setelah mustatir kata fihi. Kata fihi. Mustatirun fihi. Tersembunyi di mana? Di fihi. Di dalam fi'il tersebut. Di fihi, fihinya kembali kemana? Ke fi'il. Jadi boleh kita katakan wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi. Fihi baru takdiruhu huwa. Fihi hanya kembali kemana? Ke fi'il. Kembali ke doroba. Ya, kita nggak bahas dulu yang jawazan dan wujuban. Yang penting kita tahu dulu bahwa di sini fa'ilnya adalah domir mustatir. Nanti ada yang jawazan, ada wujuban, nanti insya Allah berikutnya. Baik. Jadi i'rabnya sama seperti kita bahas waktu itu mabninya fi'il madhi, persis. Namun yang membedakan di sini fa'ilnya apa? Mustatir. Ya, i'rabnya seperti yang di papan tulis. Baik, gimana Pak Abdurrahim? Jalasa. Baik, Pak Andre. Syariba. Baik. Sekali lagi Pak Darto. Kataba. Kataba fi'lun madin mabniun 'ala fathi
لا محل له من الإعراب وفعله ضمير مستتر فيه تقديره هو. Ini yang domirnya domir mustatir pertama. Berarti fi'il keberapa dia? 7, 8, 9 nih? Ke-8 tadi ya. Nah, sekarang masuk ke 9. Yaitu dorobat. Dorobat. Dorobat sama seperti doroba. Yaitu sama-sama yang fa'ilnya domir mustatir. Sama-sama domir mustatir. Yang membedakan nanti di dahabat ada tak berharokat sukun. Ada tak berharokat sukun yang dia disebut alamatut ta'nis. Alamatut ta'nis. Apa alamatut ta'nis? Yaitu tanda mu'annas. Jadi kalau kita i'rab dorobat, i'rabnya sama. Dorobat, dorobanya fi'lun madin mabniyun al fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian ditambah dulu watta'u dulu. Watta'u alamatut ta'nis. Alamatut ta'nis. Apa makna alamatut ta'nis? Yaitu tanda mu'annas. Jadi taknya ini yang sukun, alamatut ta'nis, tanda bagi mu'annas. Baru setelah disebutkan watta'u alamatut ta'nis, baru kita sebutkan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu hiya. Ya diganti berarti taqdiruhu hiya. Karena dorobat itu untuk mu'annas. Mudah Pak Darto ya? Insyaallah. Wajmain ya. Jalasat Pak. Jalasa berarti. Bukan jalas lagi. Baik. Sadri. Ganti dengan nazarat. Nazarat. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta'u alamatut ta'nis. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu hiya. Baik. Apa arti mustatir? Mustatir yang kelihatan. Ya, fihi wa fa'ilnya. Di dalamnya. Dalamnya nyanya kembali ke mana? Ke fi'il, ke doroba tadi, ke jalasa tadi. Pak Romi terakhir. Misalnya namat. Nama Fi'il madi. Madin. Mana sukun? Enggak ada sukun loh. Alamatul ta'nis wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi takdiruhu iya. Ya, berarti dari fa'il yang kita sebutkan, fa'il itu ada 2. Fa'il ada berapa kemarin? Ada 2. Ada yang zahir, ada juga yang mudmar. Nah, mudmar ini nanti terbagi jadi berapa? 2. Ada yang mudmar baris, ada juga yang mustatir.
Nah, yang mustatir ini cuma dua. Cuma berapa dia? Dua, yaitu domir huwa dan domir hiya. Nah, selain huwa dan selain hiya berarti dia domir baris. Pasti fa'ilnya kelihatan. Maka kalau antum lihat ada yang selain huwa dan hiya, antum jangan katakan fa'ilnya mustatir. Jangan. Kalau antum temukan fi'il, domirnya selain huwa, selain hiya, maka jangan dikatakan fa'ilnya mustatir. Jangan mustatir. Antum cari sampai ketemu. Entah itu tu nanti, entah itu wawu, entah itu alif, pokoknya pasti ada. Yang mustatir cuma berapa? Dua, yaitu huwa dan juga hiya. Huwa dan hiya saja. Nah, berarti setelah ini kita masuk yang kembali lagi fa'ilnya domir baris atau kelihatan. Ya, setelah doroba, wa dorobat, berikutnya apa? Wa doroba. Ini yang ke-10, wa doroba. Bener ya, ke-10 ya? 10 apa ya? Ya, yang ke-10 sekarang wa doroba, panjang. Wa doroba. Nah, fi'il-fi'il semisal doroba, kira-kira di mana fa'ilnya? Doroba, panjang kan? Kira-kira mana fa'ilnya? Pak Darto yang mana fa'ilnya? Mbaknya, nggak mungkin. Dia kan fi'il. Nggak mungkin rangkap jabatan kalau dalam bahasa Arab. Cuman di Indonesia doang rangkap jabatan boleh, Pak. Di fi'il nggak bisa, di bahasa Arab nggak bisa. Mana fa'ilnya berarti? Alif. Kalau Pak Ibnu, yang mana Pak? Alif. Jadi pada kasus doroba, kita katakan fa'ilnya di sini adalah huruf alif. Nah, ini dia fa'ilnya. Dia sebagai fa'il. Berarti mengerop doroba sama seperti sebelumnya tadi. Dorobanya sama seperti sebelumnya ini. Kita katakan doroba. Fi'lun madin mabniun ala fathi la mahalla lahu minal. Kemudian wal alifu. Nah, baru kita katakan domirun muttasilun mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal alifu domirun muttasilun mabniun ala sukun. Kenapa sukun? Karena alif harokatnya mesti sukun. Gak ada alif yang fathah, alif yang dhammah, alif yang kasrah, gak ada. Alif itu pasti sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi fa'ilnya huruf alif. Pak Setra, silahkan. Qoro'a. Qoro'a. Nggak ada alif alamat-alamatnya sekarang. Domirun. Ini mustatir. Mustatir ini. Ini danta loh, kamu kan mustatir. Kelihatan ya, Muttasilun. Nah. Yang kayak sebelumnya, Pak. Jangan ngeliatin ke sini. Kalau ngeliatin ke sini antum bingung jadinya. Karena nggak sesuai. Domirun muttasilun. Mu'rabun mabniyun
Ala sukun. Fi mahali apa? Jarrin, nasbin, nggak ada fi mahali fa'ilun. Nasbin, jarrin, jasmin. Iya, ngapain? Raf'in. Nah, sebagai fa'ilun. Coba ulangi Pak sekali lagi. Wal alifu mabniun. Ini domi. Mana domi loh Pak? Nggak ada domi di sini Pak. Siapa? Tim. Mabni ala sukun. Ya udah ulang boleh. Domirun muttasilun. Mabniun. Fi mahalli fa'ilun. Ini yang sering kita sebutkan bahwa sesuatu apapun, sesulit apapun, kalau dia sulit namun kita perhatian, kita berusaha, pasti mudah. Banyak ilmu-ilmu yang telah dilalui oleh para penuntut ilmu, dia sulit. Namun karena dia berusaha, dia berupaya, sungguh-sungguh, lama-lama jadi mudah. Tapi sebaliknya, ilmu semudah apapun, kalau kita nggak serius, ngantuk, atau bahkan tidur, bengong, meleng, pasti jadi apa? Sulit, terasa sulit. Ini nggak wajar kalau antum anggap sulit. Kenapa? Karena sudah di fi'il yang ke-10. Fi'il sudah ke berapa? 10. Kalau masih 1, 2, 3, wajar. Masih awal. Salah masih dimaklumi. Ini 10 loh. Udah 10 fi'il. Kita masih kesulitan juga. Terus yang ke-9 tadi kemana aja? Maka jangan sampai, kata para masyayikh kami ketika belajar bengong, jangan sampai wujuduka ka'adamuka. Wujudnya ada, wujudnya nongol, namun ruhnya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, seolah-olah nggak ada. Nah, maka ketika kita datang ke majelis, bukan hanya badan yang kita datangkan, bukan hanya jasad, namun apa juga? Ruhnya kita juga datangkan. Jangan kalah sama jin. Jangan kalah sama jin. Di antara salah satu masyayikh kami, beliau pernah menyebutkan bahwa guru-guru beliau, jadi syekh kami itu bilang guru-guru beliau, itu ketika ada jadwal untuk ngajar, terus kemudian di situ menemukan murid-murid yang memang malas-malesan atau nggak ada lagi keinginan buat belajar. Kemudian satu kesempatan beliau nyampe tempat ngajar, nggak ada murid sama sekali, beliau tetap ngajar. Pas ketika ditanya, ya Syekh, kenapa kok Anda tetap ngajar? Padahal ini nggak ada orang. Apa kata beliau? Saya menghormati para jin yang datang ke sini buat thalabul ilmi. Insya Allah antum lihat bagaimana yang datang dalam majelis ilmu itu bukan hanya manusia, tapi jin juga datang ke majelis ilmu. Namun bedanya apa? Mereka itu, jin itu bisa melihat kita, bisa mendengar kita. Beda dengan kita, nggak bisa melihat jin tersebut. Nah, maka guru beliau itu bilang, meskipun di sini nggak ada orang, namun saya yakin pasti ketika saya ngisi ngajar di sini sudah ada jin-jin yang di sini datang yang sudah mengikuti daras dari pelajaran-pelajaran sebelumnya.
Artinya kalau sekarang libur, cuman karena sosok manusia yang males, kasihan jin-jin yang rajin. Artinya apa? Kita nggak boleh kalah sama jin. Yang di sini tempat ilmu sudah melimpah, kita sudah lebih nyaman, ya kita lebih sempurna lah. Terus kemudian kita keihtimam dan perhatian kita kalah dari jin tersebut. Nah, jadi ini nggak wajar, nggak boleh lagi ke 11, nanti masih bohong juga Pak Setra ya. Nanti saya tanya lagi yang ke 11. Ya Pak Darto, buktikan aku bisa Pak. Jalasa sekarang. jalasa mati mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Masya Allah. Al-alifu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni Masya Allah. fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Masya Allah. Ini yang Allah sebutkan dalam Quran selalu dan selalu, nah ulang-ulang selalu dalam setiap dars. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah janji loh buat kita. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang setiap dapat perkara yang sulit, terus dia sungguh-sungguh, dia totalitas. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan permudah, Allah akan buat lancar jalannya. Syaratnya apa? Jahadu. Kata Allah jahadu. Apa jahadu? Sungguh-sungguh dulu, serius dulu. Namun kalau kita nggak serius, kita nggak totalitas, nggak sungguh-sungguh, semudah apapun pasti jadi apa? Sulit. Kita melihat tadi alif ini, muter-muter kemana-mana, padahal sudah yang ke-10. Barakallah. Ya, jadi intinya pada kasus doroba itu fi'ilnya, fa'ilnya adalah alif. Fa'ilnya adalah alif. Ini fi'il keberapa ya, Pak? Ke-10. Sekarang ke-11. Yaitu wadorobu sekarang. Sekarang wadorobu. Dorobu. Ini dihapus dulu kali Pak. Kita mau difoto silakan dah. Oke. Nah, sekarang kita masuk fi'il yang ke-11, yaitu dorobu. Nah, kira-kira pada kasus dorobu, i'rabnya yang mana? I'rabnya fa'ilnya yang mana? Abu Asmi yang mana? Kalau Pak Andri. Yakin Pak Andri? Insya Allah. Kalau Pak Ibnu? Wow. Pak Romi? Iya, jadi pada contoh dorobu, jalasu, dan yang lainnya, dia fa'ilnya adalah huruf waw. Dorobu, fa'ilnya adalah huruf waw. Jadi waw inilah yang bertindak sebagai fa'il. Jadi wawnya bertindak sebagai apa? Fa'il. Nah, ketika kita mau i'rab dorobu, pertama i'rabnya itu seperti sebelum-sebelumnya, kita i'rab fi'ilnya dulu. Kita i'rab apanya? Fi'ilnya dulu.
Namun yang nanti membedakan pada i'rab fi'ilnya, kalau sebelumnya fi'lun madin mabniun 'ala sukun, mabniun 'alal fathi, kalau sekarang mabniun 'alat dhammi. Karena fi'il madinya di sini ujungnya berharokat dhammah. Maka kita katakan mabniun 'alat dhammi. Nah, baru nanti kita sebutkan wal wawu domirun muttasilun mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun jadi fi mahalli mabniun ala sukun. Kenapa? Karena dorobu wawunya ini fa'ilnya berharokat apa? Sukun. Sehingga kita katakan domirun muttasilun mabniun ala sukun. Jadi mana fa'ilnya Pak Setra? Fa'ilnya yang mana? Wow. Kalau Pak Jumain, setuju nggak fa'ilnya wow? Setuju. Taib daerah Pak Jumain. Misalnya syaribu. Taib. Pak Sadri. Arab. Dorobu. Fi'lun madin mabniun 'ala dhammi Mabniun 'ala dhammi. la mahalla lahu min La al-i'rab. mahalla lahu min al-i'rab. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun, masyaallah. Nanti dulu. Biar satu-satu dulu. Pak Hardi, silakan. Jalasu. fi'lun madin mabniun 'ala dhammi la mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Sekarang apa alifnya? Alifnya itu adalah alif fariqah. Alif fariqah. Kalau di Tuhfah Sobi ada enggak? Halaman 122. Enggak ada di sini. Jadi alifnya itu alif fariqah. Alif fariqah. Apa tuh alif fariqah? Yaitu pembeda. Pembeda antara apa? Pembeda antara wawu jamak dan dengan wawu atof. Wawu atof boleh juga antara wawu tambahan dan juga wawu asli. Intinya dia fariqah. Apa fariqah? Yaitu daun pembeda. Dia adalah wawu fariqah. Afwan alif fariqah. Alif fariqah buat membedakan mana wawu jamak dan juga wawu atof. Boleh juga wawu tambahan dengan wawu asli. Itu wawunya tambahan atau bukan? Dorobu, wawunya tambahan bukan? Tambahan. Maka kasih alif. Kalau di situ wawunya asli, maka nggak perlu pakai alif. Jadi disebut wawu, disebut alif fariqah. Sekali lagi yuk, Pak Romi. Qara'u. Ya. Ya. Nah. Masya Allah. Wal alifu fariqatun. Wal alifu fariqatun. Wal alifu fariqatun. Itu alifnya sebagai pembeda. Boleh juga tambahin bainal wawi zaidah wal wawi asliyah. Apa mana zaidah Pak Sadri?
tambahan. Kalau asliyah berarti wawu asli. Ya, tak tulis dah. Wal alifu fariqatun bainal wawi fariqatun baina al wawi az-zaidah wal wawi al asliyah. Fariqatun, pembeda. Apa mana fariqah? Pembeda. Bainal wawi zaidah, antara wawu tambahan wal wawi asliyah, antara wawu jamaah, wawu tambahan dengan wawu asli. Dalam sebagian keterangan juga ada lagi, katakan fariqah bainal wawil jam'i wawul jamaah wa wawil atfi. Jadi ada dua versi. Boleh pembeda antara wawu tambahan dengan wawu asli, boleh juga pembeda antara wawu jamaah dengan wawu atau apa wawu jamaah, yaitu wawu menunjukkan jamaah. Namun kalau antum keder, maka cukup katakan aja wal alifu fariqah, cukup. Wal alifu fariqah. Karena nanti fariqahnya ini macam-macam. Tergantung dia membedakan apa. Intinya hadirnya wawu di situ sebagai fariqah, pembeda. Terakhir dah Abu Fauzan ya. Misalnya zahabu wal alifu fariqatun baina asliyah. Hakadha. Ini fi'il yang keberapa? Yang ke-11. Sekarang kita lanjut, barakallahu fikum, fi'il yang ke-12. Yang di sini sebagai urutan terakhir yang disebutkan oleh penulis. Namun nanti kita tambah satu lagi, yaitu dorobata. Dorobata belum ditulis oleh penulis. Kemarin tadi cantum lihat dari 12 fi'il, dorobtu, wadorobna, dorobta, dorobti, dorobtuna, dorobtuma. Ada nggak dorobata? Nggak ada. Maka nanti setelah selesai dorobna, kita bahas dorobata. Kita bahas dulu yang ke-12, yaitu berikutnya dorobna. Dorobna. Dorobna ini sama seperti dorobna panjang. Sama seperti apa? Dorobna panjang. Kita katakan bahwa dorobnya itu fi'lun madin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Sementara na-nya wan nunu fa'an domirun muttasilun mabniun alal fathi. Kan dorob na berarti mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik, kita coba Pak Yanto, silahkan. Jalasna. Jalas fi'lun madin mabniun 'ala sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, bolehlah. Wan nunu
ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. Baik. Bosmia. Katabna. كتبنا فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. Masya Allah. Ibnu. Nazarna. فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. Baik. Ini yang terakhir yang disebutkan oleh penulis dorob. Nah, sekarang kita, nah ini penting, tambahkan dorobata. Dorobata. Dorobata domirnya apa ya, Ikhwah? Huma. Buat muzakkar muannas. Iya, buat muannas. Jadi dorobata pertama dia adalah domir buat huma. Kalau kita tasrif doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Berarti dia adalah domir huma. Nah, gimana cara kita meng-i'rabnya? Baik, sebelum kita i'rab, kita cari dulu failnya. Dorobata ini sama seperti huma yang untuk muzakkar. Huma muzakkar, fiilnya apa berarti tadi? Doroba. Huma yang muzakkar, fiilnya apa tadi? Doroba. Nah, pada saat kita bahas doroba, failnya yang mana tadi? Alif. Iya, kita katakan failnya alif. Ini fa'il. Maka dalam kasus dorobata, di sini yang jadi fa'il juga alif. Karena keduanya ini sama-sama domir apa? Sama-sama domir huma. Yang membedakan doroba huma lil muzakkar, dorobata huma lil muannas. Namun intinya dia sama-sama apa? Huma. Nah, karena dia sama-sama huma, maka fa'ilnya sama-sama alif. Nah, maka pada saat kita mau i'rab, sama meng-i'rabnya seperti doroba. Yang membedakan adalah nanti hanya ada ta di sini. Kita katakan taknya di sini wat ta'u, nggak domir-domir lagi, Pak. Udah kelar domirnya, udah dibahas. Ini apa? Ala matut ta'nis. Masya Allah. Alamatut ta'nis. Apa mana alamatut ta'nis? Yaitu tanda bagi mu'annas. Seperti yang tadi kita katakan, huma, doroba, ini untuk muzakkar. Sementara yang dorobata, ini huma untuk mu'annas. Nah, maka selain fiilnya, selain alif sebagai fa'il, nanti kita tambahkan apa? Ta di sini alamatut ta'nis. Jadi intinya fa'ilnya di situ adalah alif. Mana fa'ilnya Pak Andri? Alif. Jadi kalau kita mau i'rab, disimak dulu. Dorobata, doroba. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Alal fathi. Karena doroba. Mabniun alal fathi. Sama sebelumnya la mahalla lahu minal i'rab. Terus kita katakan yang kedua watta'u alamatut ta'nis. Tanda bagi muannas. Baru setelahnya kita katakan wal alifu domirun muttasilun mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi alifnya mabniun ala as-sukun. Kenapa? Sekali lagi alif nggak ada harokat kecuali sukun. Nggak mungkin alif fathah, nggak mungkin alif sukuah, nggak mungkin alif kasrah, nggak mungkin alif dhammah. Alif selalu sukun. Maka kita katakan alif domirun muttasilun mabniun ala as-sukun. Ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilu. Baik, Pak Mukhtar.
Coba Pak bantu di i'rab. Dorobata. Dorobata. Doroba fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ata'u alamatul ta'min wal alifu fi'lun al alifu Domirun. al alifu domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Masya Allah. Fardi coba. Fatahata. Nah, wal alfu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Baik, Pak Sodri. Kata bata. Kata fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa-ta'u alamatut ta'nits wal alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik, Pak Darto. Saya harus bisa. Ya. Jalasata. Jalasa fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Masya Allah. At-ta'u alamatut ta'nis Tanis. al-alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Masya Allah. Pak Setra, saya juga mesti bisa. Ya, Insya Allah. Ganti. Akalata. Gak domir. Fi'lun. Masya Allah. Baik, berarti dengan demikian selesai pembahasan kita dari pembahasan fa'il atau marfu'at yang pertama. Marfu'at yang pertama. Marfu'at ada berapa? 7. Al-marfu'atu sab'ah. Berarti nanti besok di hari Selasa, insya Allah hari Selasa. Senin, Kamis. Besok kita belajar insya Allah. Hari Kamis, kita masuk marfu'at yang kedua, yaitu al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Objek yang tidak disebutkan pelakunya. Atau nama lainnya adalah apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Tahib. Bilahuna. Dakum soal mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita selesai. Pak Ibrahim, Waalaikumsalam. Sini bukan harokat asli. Bukan harokat apa? Asli. Bukan. Namun harokat asli kok baknya? Bukan baknya. Ini bak tetap fathah. Jadi ana ulangi. Harokat fathah yang ada di huruf ta ini bukan harokat asli. Terus apa harokat aslinya? Harokat asli huruf ta di sini adalah sukun. Kenapa sukun? Karena dorobata, domir apa ini tadi? Domir huma yang muannas adalah bentuk perubahan musanna dari dorobat. Bentuk perubahan musanna dari apa? Dorobat. Jadi asalnya dorobat. Dorobat berapa? 1. Atau domirnya domirnya hi? Iya. Iya yang untuk muannas.
Nah, jadi tak di sini asalnya kita katakan sukun. Kenapa? Karena dorobata, domir huma muannas, asalnya dorobat. Tak di sini harokatnya apa? Sukun. Loh, kenapa kok pada saat domir huma, tak sukun ini berubah jadi fathah? Nah, karena di sini ada iltiqa usakinain. Bertemunya berapa? Dua sukun. Taknya sukun, terus kemudian alifnya sukun. Sehingga karena bertemu dua sukun, nggak mungkin bisa dibaca. Coba kalau antum hilangkan fathahnya. Bisa nggak dibaca kayak gini? Bisa nggak dibaca? Nggak bisa. Nah, maka untuk bisa dibaca, harokat sukunnya ini dihilangkan, diganti. Nah, penggantinya apa? Nah, ini yang menjadi masalah. Huruf setelah ta ini adalah huruf alif. Maka untuk memberikan harokat yang sesuai cuma ada satu opsi, yaitu apa? Fathah. Oleh sebab itulah tak di sini harokatnya secara zohir jadi fathah. Kenapa enggak kasroh? Kenapa enggak doma? Karena huruf setelahnya adalah alif. Sehingga nggak mungkin taknya ini diganti dengan kasroh. Bisa dibaca nggak kalau kasroh? Nggak bakal bisa juga. Kalau seandainya kita ganti dengan doma, bisa dibaca nggak? Dorobeti nggak mungkin gitu. Dorobetu juga nggak mungkin. Maka satu-satunya harokat yang cocok adalah fathah. Maka jadilah di sini dorobata secara zahir harokatnya fathah. Namun fathah di sini bukan asli. Aslinya harokat ta di sini adalah apa? Sukun. Sebagaimana bentuk mufradnya dorobat. Namun kenapa berubah jadi fathah? Karena iltiqaus sakinain. Bertemunya dua sukun. Sukun yang mana? Sukun yang ada di huruf ta, sukun yang ada di huruf ta, dan juga sukun yang ada di huruf alif. Iltiqaus sakinain. Maka konsekuensi kalau ketemu dua sukun agar bisa dibaca, sukun pertama harus ngalah, berubah menjadi harokat hidup. Nah, opsi pilihan harokat hidupnya tergantung kondisi. Karena kondisi di sini setelahnya ada alif, maka harokat yang hanya bisa disebutkan di situ hanya fathah. Sehingga jadilah dorobata. Dorobata. Itu Pak Yanto ya. Diulangi Pak, silahkan. Kenapa harokatnya fathah?